Di video ini kita akan lanjut untuk mengerjakan contoh soal ujian praktek Excel. Nah, buat kalian yang belum punya file contoh soal ujian praktek Excel ini, kalian bisa download di link ini ya. Jadi academia.edu bla 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 ya. Kalian kunjungi saja URL ini ya, alamat website ini. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian klik di sini. Di satu file ini. Jadi kalian klik di sini akan muncul link untuk download contoh soal ujian praktek Excel-nya. Baik. Dan saya akan mengerjakan untuk soal di sheet C. Nah, untuk soal di sheet soal A dan soal B di contoh file ini itu sudah saya buat videonya di sini. Kalian bisa tonton di sini ya, yang part 1-nya. Oke. Video ini kita akan lanjut untuk part 2-nya ya. Baik, kita akan kerjakan mulai dari soal C. Dan kalau Anda perhatikan di soal C ini, kita punya tabel seperti ini. Jadi ada nomor, kode, nama, dan ada materi, biaya, waktu kelas. Kita akan isi untuk yang materi. Pastinya dengan menggunakan formula Excel. Nah, kita punya tabel materi di sini. Dan di tabel materi kita sudah punya kode materi serta nama materinya ya. Dan ini sangat mudah ya. Kita gunakan saja VLOOKUP di sini. Tapi kita mau VLOOKUP berdasarkan kode ini ya. Nah, berarti kita harus ambil teks yang paling kiri. Kalau Anda perhatikan, ini kan ada kodenya, ada A, P, 050 ya. Jadi A ini adalah kode materinya. P ini adalah waktu. Yang ini ya, pagi, siang, atau malam. Dan ini adalah nomornya. Jadi kita perlu untuk ambil teks yang paling kiri. Nah, dan dalam Microsoft Excel, untuk ambil teks yang paling kiri, kalian bisa gunakan formula left. Yang paling gampang itu adalah pakai formula left ya. Jadi saya akan ketikkan formulanya di sini, left. Teksnya adalah yang ini. Oke. Cell C3. Yang ini ya teksnya. Kemudian jumlah teks yang kamu ingin ambil mulai dari sisi paling kiri. Berapa teks? Saya mau ambil satu saja ya. Hasilnya adalah A. Kalau formulanya saya salin ke bawah seperti ini, maka hasilnya adalah A, B, C, D, A ya. Jadi kita dapat teks yang paling kiri ya, sesuai dengan nilai yang ada di kolom kode. Oke, dan kita bisa VLOOKUP materinya berdasarkan nilai ini, nilai dari penggunaan fungsi left di sini ya. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. VLOOKUP, lookup value-nya adalah ini, left C3,1. Tabel array-nya kita mau lookupnya kemana? Kita mau lookupnya ke sini ya. Dan tabelnya ini harus kita kunci ya, harus kita lock atau harus kita absolutkan. Nah, untuk mengabsolutkan kalian bisa tekan F4 di keyboard Anda ya. Oke, bisa kalian ketikkan manual juga. Tanda dolar seperti ini ya. Kalian bisa ketikkan manual $sign. Atau kalian bisa pencet F4 di keyboard kalian ya. Yang lebih gampang pencet F4. Oke. Kemudian kolom indeksnya. Nah, untuk kolom indeksnya ini adalah nilai kembalian dari fungsi VLOOKUP. Nah, kita mau ambil nilai kembaliannya yang mana? Kita mau ambil yang materi. Oke. Berarti kita mau ambil yang kolom indeksnya itu 2. Yang ini 1, kolom pertama. Yang ini kolom yang kedua. Yang ini kolom yang ketiga. Kita mau ambil materi. Materi ada di kolom yang kedua, jadi kita masukkan 2 di sini untuk kolom indeksnya. Dan untuk argumen terakhir yaitu yang range lookup, kita pilih yang exact match. Oke, tutup kurung, enter. Ini kita atur lebar kolomnya. Kita salin formulanya ke bawah seperti ini dan bisa Anda lihat ya hasilnya di sini. Oke, jadi kita sudah selesai untuk kolom materi dengan menggunakan VLOOKUP yang dikombinasikan dengan mit ya, dengan fungsi left ya. Jadi fungsi left dan fungsi VLOOKUP. Oke, kita lanjut untuk biaya. Nah, untuk biaya formulanya sama saja. Saya akan salin saja formula yang ini. Kita copy, kita paste di kolom biaya ya. Formulanya sama. Bedanya itu cuma indeks kolomnya. Kalau biaya kita ambil kolom yang ketiga. Kalau yang tadi materi kita ambil di kolom yang kedua, biaya kita ambil di kolom yang ketiga. Jadi ini kita ganti saja 3. Oke, dan kita dapat biayanya. Ini tinggal kita format ya, angka. Baik.
Selanjutnya untuk waktunya ini kita akan VLOOKUP lagi, karena di sini kita punya tabel waktu. Kita akan VLOOKUP di tabel ini. Kita VLOOKUP-nya berdasarkan apa? Berdasarkan kode lagi. Tapi kita ambil yang teks yang di tengah. Ya. Oke. Nah, caranya untuk kita mengambil teks yang di tengah seperti ini, kalau kita gunakan left text number, left nggak bisa ya. Kita gunakan mid. Ya, kita bisa gunakan mid. Nah, mid ini dia punya 3 argumen. Argumen yang pertama, ini saya mau menampilkan jendela ini ya, jendela function argumen. Nah, bagaimana caranya menampilkan jendela function argumen ini? Cara yang paling gampang adalah kalian ke tab formula dan kalian pilih insert function di sini. Maka akan muncul insert function seperti ini. Dan kalian bisa ketikkan mid ya di sini. Mid ya. Oke. Nah, jadi kalian di kotak search kalian ketikkan saja mid, pilih go, dan akan muncul di sini ya mid. Kita klik OK, dan akan muncul jendela function argumen ya. Jadi itu cara gampang untuk menampilkan function argumen. Cara yang lain adalah dengan menekan shortcutnya Shift F3 ya. Oke, jadi jendela function argumen sudah muncul seperti ini untuk mid. Di sini kita bisa lihat argumennya ada 3 argumen. Yang pertama adalah teks ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Teks yang ingin kamu ekstrak ya. Jadi teks yang ingin saya ambil adalah yang ini. Ya, sel C3. Nah, saya mau ambilnya dari start number, dari teks yang keberapa. Nah, kalau Anda perhatikan, yang kita ingin ambil itu adalah teks dari teks yang ke 1, 2, 3, dari teks yang ketiga. Oke? Jadi saya masukkan di sini 3. Dan jumlah karakternya berapa? Berapa banyak karakter yang ingin kamu ambil? Nah, kita mau satu saja, yaitu satu karakter ya, atau 1 huruf. Jadi di sini kita masukkan 1. Dan hasilnya adalah P. Kalau saya salin formulanya ke bawah, nah kita bisa lihat hasilnya adalah P, S, M ya. Jadi kita udah berhasil untuk mengambil teks ini ya. P, S ya, P, S, dan yang terakhir M ya. Dengan menggunakan formula mid di sini. Oke. Nah, karena kita sudah dapat kode untuk waktunya ya, kode untuk waktu, kita tinggal gunakan lagi di VLOOKUP ya. Jadi lookup value-nya adalah yang formula mid, dan tabel array-nya adalah yang ini. Jangan lupa kita absolutkan dengan menekan tombol F4 di keyboard ya. Kemudian kolom indeksnya adalah kita mau ambil kolom materinya ya, yang ini. Jadi ada di kolom 1, 2, ada di kolom yang kedua. Kemudian range lookup-nya kita pilih yang false. Tutup kurung, enter. Oke, kita selesai untuk waktunya ya. Jadi yang ini pagi, yang ini siang, yang ini pagi, siang, yang terakhir malam. Oke, selanjutnya yang paling terakhir adalah kita akan isi untuk kolom kelas. Nah, untuk kolom kelas ini kita sudah punya tabel di sini. Dan ini ada nomornya ya, nomornya 1, 2, dan kodenya 05, 04. Berarti untuk kodenya ini kita lihatnya di sini ya. Ini ya, 05, 04 ya. Jadi kalau dia 05 berarti dia pagi, 04 berarti dia siang ya. Oke, berarti kita gunakan mid lagi. Jadi mid, teksnya yang ini, startnya itu berarti kita startnya kita hitung dulu ya. Kita startnya di teks yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita startnya dari teks yang kelima ya. Jadi mid, teksnya yang ini, kita startnya dari 5. Nah, sekarang kita mau ambil jumlah karakternya 2 ya. Kita mau ambil jumlah karakternya 2. Hasilnya adalah ini. Jadi 05, 04, 04, 05, 05. Oke. Dan kita sekali lagi gunakan sebagai argumen di dalam formula VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP tabel array-nya yang ini. Jangan lupa kita log atau kita absolutkan. Kolom indeksnya kita mau ambil yang kolom yang indeks kedua, yang materi ini. Dan range
lookupnya kita pilih false, tutup kurung, enter. Oke, kita sudah selesai untuk soal yang C ya. Kita simpan filenya. Kita sudah selesai untuk soal yang C, dan untuk soal D, E, F dan seterusnya akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.